Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Bubi Maulana dan juga Pak Ustadz Anu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Ini banyak sekali pemirsa yang DM ke saya Pak Ustadz. DM. Aduh, Apa itu DM? DM itu direct message. Oh ya. Itu salah satu yang ditunggu di Siraman Kan Kolbu saya itu adalah ngikutin perkembangan. ibu-ibu. DM itu apa sih DM? Siapa tahu diabetes mellitus kan gitu ya. Atau Dadang Markona. Ditunggu banget tema-tema setiap paginya gitu loh. Karena tema-tema itu relate sama kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, termasuk pagi hari ini nih, ini temanya itu hati yang dendam sulit memaafkan. Masya Allah, hati yang dendam sulit memaafkan. Ini pasti udah penasaran banget pemirsa seperti apa pembahasannya. Langsung aja tausiahnya Pak Ustadz. Lalu silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah hati yang dendam. Aduh, sulit memaafkan. Manusia itu sudah ditulis oleh Allah Ta'ala ya, manusia dan jin. Itu sebagian besar itu ada di dalam neraka sebagai kayu bakarnya ya. Manusia dan jin sebagian besar. Sebagian besar. Ya, sebagian besar ya. Nah, sebagian besarnya itu yang mana? Punya hati tidak untuk mengimani Allah Ta'ala. Punya mata tidak melihat kebesaran Allah, punya telinga tidak mau mendengarkan kalam ilahi. Ya. Nah, disinilah kita itu masuk yang di mana? Hati yang dendam, sulit memaafkan. Siapa orang yang tidak pernah dendam? Siapa orang yang tidak pernah dendam? Allah mengajarkan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Allah mengajarkan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohonkan ampunan dosa mereka kepada Allah yang jelas ya. Allah mengajarkan, tetapi kenyataannya kita yang muslim ini nggak mau. Itu besok itu akan bertanggung jawab di neraka. Di neraka itu sudah jelas. Karena Allah menyuruh maafkan mereka. Tapi ada juga orang-orang yang tidak disakiti oleh orang tertentu atau orang lain, dia dendamnya minta ampun. Dia menjustifikasi sampai habis tuh orang. Iya. Dia fitnah. Dia omongkan di lingkungan, di grupnya. Dia fitnah orang tersebut yang belum tentu orang itu salah di hadapan Allah. Itu lebih ngeri. Dan itu orang muslim. Dan banyak kita masuk yang mana sekarang. Hati yang dendam sulit memaafkan akan masuk neraka. Pasti. Janganlah kita berandai-andai yang masuk surga, kemudian baca tiap hari masuk surga. Iya, baca Qur'annya memang itu takwa dalam membaca Qur'an. Kalau sholat, iya takwa dalam sholat. Tetapi mulutnya takwa enggak pada waktu dia itu membicarakan seseorang. Otaknya takwa enggak kepada Allah Ta'ala bahwa yang dia fitnah itu adalah saudaranya sendiri. Telinganya takwa enggak bahwa ada orang yang mengompori dia itu harus disaring dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis yang sahih. Hadis yang sahih inilah yang harus kita ketahui. Mau masuk yang mana kita? Itu memilih. Hati-hati. Karena kalau kita meyakini sesuatu hal dan itu salah, itu tidak akan menjadi selamat nantinya di akhirat. Kita punya otak diberikan oleh Allah Ta'ala untuk berpikir. Hati untuk meyakini kebenaran. Tetapi kita mau memilih yang mana? Salah memilih, belok. Belok masuk neraka. Wala tulqu biaidikum ila tahlukat. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kebanyakan orang-orang itu matinya ya karena perbuatannya dia sendiri. Perbuatan umpamanya dia sering punya pikiran jelek. Matinya karena meningitis. Dia sering marah sama orang tuanya, kanker payudara, mati. Ya itu salah satunya. Dia ngomelin orang tuanya terus, kanker di mulut rahim, mati.
Apa saja. Nah inilah harus kita ketahui. Bahwa siapapun orang itu akan menjadikan kehidupannya itu manfaat untuk dirinya sendiri atau menjadi penghancur nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita harus memahami. Amin. Tauhid itu memang sulit, tetapi harus kita belajar. Kalau tidak mau, monggo silahkan. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz tentu terima kasih. Dendam itu sama saja dengan menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan ya Pak Ustadz ya. Iya, insya Allah seperti itu. Selanjutnya pemirsa yang akan memberikan tausiah kita pagi hari ini, kita persilakan Ustadz Asep Hidayat, silakan. Terima kasih. Ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa MNC TV dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali walaupun jarak kita berjauhan. Dan tema kali ini adalah hati yang dendam sulit untuk memaafkan. Masya Allah. Salah satu yang dibenci sama Allah adalah dendam. Kenapa? Karena dendam ini adalah marah yang berkepanjangan. Sehingga orang yang punya rasa dendam bisa jadi dia marah berkepanjangan dan juga sulit untuk memaafkan. Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau saya bertanya sama Mas Bobi, Ya, guru Ustaz. dendam itu siapa sih? Guru dendam. Gurunya dendam itu siapa kira-kira? Setan bukan? Wah, Masya Allah ya, luar biasa. Mudah-mudahan bukan kita ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ketika malaikat dan para jin, ya, itu mereka berada di surga. Tiba-tiba Allah mengabarkan, kata Allah, akan aku ciptakan khalifah di muka bumi. Kala itu malaikat bertanya, kenapa engkau akan ciptakan sesuatu yang akan merusak dunia ini? Karena mereka akan saling membunuh dan menumpahkan darah. Tapi kata Allah, itu urusanku. Tapi pada saat itu, jin yang kemudian berubah, Azazil namanya, berubah menjadi iblis, dia kufur, tidak mau menerima apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Allah mengatakan, wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, kejadian ini yang membuat jin ataupun iblis, jadi gurunya dendam itu iblis. Yang bermula dari jin, ya. Dulunya itu adalah orang mereka itu beriman kepada Allah dan ada di surga, Mas Bobi. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang luar biasanya ketika si jin ini, iblis ini dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga, maka dia punya dendam karena dikeluarkan dari surganya ini menurut dia gara-gara manusia diciptain. Hingga akhirnya iblis dikeluarkan dari surga, tetapi pada saat itu iblis mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku boleh dikeluarkan dari surga dan Engkau akan menjadikan aku penghuni neraka. Tidak jadi masalah, tapi ada dua syarat." Apa? Yang pertama, aku minta dipanjangkan umur, kata iblis. Yang kedua, aku minta diizinkan untuk menggoda manusia. Maka pada akhirnya, nih si iblis ini menggoda manusia sampai akhir zaman. Maka kalau begitu, gurunya pendendam itu siapa? Iblis. Jadi kalau ada di antara kita hidupnya penuh dengan dendam, berarti muridnya siapa? Iblis. Mudah-mudahan kita bukan muridnya ya. Amin. Masya Allah. Ingat hadirin, bahwa dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Demi Allah. Malah justru akan mendatangkan masalah baru. Ketika hati kita punya rasa dendam, maka niscaya kita sulit memaafkan. Kita jauh dari rahmat Allah. Kita akan tidak punya teman, akan dimusuhi orang-orang banyak. Bahkan mohon maaf, surga pun jauh dari diri kita. Maka tidak ada kalimat lain dari diri kita sekarang, jauhi sifat dendam. Kenapa? Itu adalah sifat iblis. Maukah kita bersekutu dengan iblis? Kalau nanti di akhirat iblis masuk neraka, kita ikut-ikutan juga, maka pasti kita akan menyesal di hari kemudian. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat dendam ini, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari sifat-sifat yang buruk itu, supaya kita tetap lurus dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangkan rasa dendam, hati akan nyaman dan damai. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih. Silakan Sama-sama. duduk dulu. Saya setuju sama Pak Ustadz. Orang yang pendendam itu muridnya iblis. Sekarang kalau misalkan kita ngelihat realitanya di kehidupan sehari-hari,
ketika orang membuli, komen terhadap akun seseorang yang sama sekali belum kenal, yang komen dengan yang dikomen seolah-olah seperti punya permasalahan berat, seperti orang lebih daripada dendam, itu saya rasa bukan murid, tangan kanan. Karena nggak ada urusan kenal apa? juga enggak. Tangan kanan apa? Tangan kanannya iblis. Oh, iya. Ya kan kenal enggak apa enggak, tapi ngebulinya seolah-olah kayak dendam banget gitu. Tadi pemirsa nggak ada yang seperti Nggak itu. ada, jangan sampai. Alhamdulillah min dalik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, menjadikan kita manusia lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.